Bapak Ibu sekalian, siswa-siswi kelas 6, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang kedua, persatuan dalam perbedaan, subtema yang kedua, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran yang keempat. Mari kita persiapkan diri untuk belajar dengan baik. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Ayo membaca. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Amati gambar dan baca teks berikut ini. Perjanjian Linggarjati, tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Maka pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Selanjutnya Perjanjian Renville, tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Saripudin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo. Hasil perundingan 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu Perjanjian Renville. Berikutnya Perjanjian Rumroyen 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949
dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Royen atau Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuannya adalah 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar atau KMB: 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS atau Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, setelah kalian membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, di sini kalian tadi sudah membaca ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, dan perjanjian Rum-Royen. Nah, kalian bisa membuat peta pikiran dari ketiga perjanjian tadi. Nah, kalian bisa menulis peta pikiran di dalam bagan mengenai perjanjian Linggarjati. Jadi kalau kalian membuat perjanjian Linggarjati, maka di kotak yang kuning kalian tulis perjanjian Linggarjati. Peta pikiran apa yang menyangkut dengan perjanjian Linggarjati? Nah, misalnya apa? Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Mengapa? Perundingan dilakukan karena masuknya Afney yang diboncengi Nika ke Indonesia. 3. Siapa yang ikut serta dalam perjanjian Linggarjati? Jawabannya Indonesia, Belanda. Bagaimana? Perjanjian menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Kapan? Perjanjian Linggarjati tanggal 25 Maret 1947. Di mana? Linggarjati, Jawa Barat. Nah, itu bila kita mengisi diagram dengan peta pikiran Linggarjati. Bila kita menjawab peta pikiran perjanjian Renville, apa? Maka jawaban kita adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Mengapa? Karena perjanjian ini ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville. Siapa yang tadi dikatakan di perjanjian Renville yang mewakili Indonesia dan Belanda? Jawabannya delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, bagaimana perjanjian tersebut terjadi? Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau KTN. Kapan terjadinya? Pada tanggal 17 Januari 1948. Di mana? Di kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Nah, itu peta pikiran dari perjanjian Renville. Selanjutnya, bila kita mengisi peta pikiran perjanjian Rum-Royen, maka di kotak kuning kita tulis perjanjian Rum-Royen.
Nah, apa yang terjadi di Perjanjian Rum-Royen? Perjanjian Rum-Royen dilakukan untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Mengapa? Karena nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi Muhammad Rum dan Herman van Royen. Ya, mengapa dikatakan ini perjanjian Rum-Royen? Siapa yang hadir di situ di pertemuan Rum-Royen adalah Muhammad Rum dan Herman van Royen. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Perjanjian dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Kapan? Maka kita bisa menulis kolom kapan 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Di mana? Di Hotel Des Indes, Jakarta. Nah, kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu dan kelompokmu telah merancang naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Makna persatuan dan kesatuan yakni ikatan yang tidak mudah terpecah belah, adanya rasa kebersamaan dan saling melengkapi dalam perbedaan yang ada di masyarakat. Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Contohnya adalah saling tolong-menolong, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, ikut dalam kegiatan masyarakat misal kerja bakti, menghormati keyakinan yang dipegang orang lain. Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Menciptakan kehidupan yang rukun tanpa adanya konflik. Persatuan dan kesatuan juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat. Hari ini kamu akan berlatih drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan penjelasan berikut tentang aturan pelaksanaan latihan. Ayo berlatih. Untuk penampilan drama tentang persatuan dan kesatuan, saya menggunakan pita merah putih sebagai pengikat kepala dan hiasan. Saya menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Kemudian temannya berkata, saya hanya menggunakan pita 1/4 meter untuk mengikat rambut. Sedangkan Dayu memerlukan pita 1,2 meter untuk mengikat rambut dan hiasan lainnya. Nah, berdasarkan dialog tadi, drama di atas, Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter. Dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Pertanyaannya, siapa yang menggunakan pita paruh panjang? Jelaskan. Nah, Siti menggunakan 1/4 meter. Jika diubah menjadi bentuk desimal adalah 0,25 meter. Sementara Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Yayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Jadi pita yang paling panjang adalah yang digunakan oleh Yayu. Untuk penjelasan cara mengurutkan bilangan, kamu bisa memperhatikan buku tema 2 halaman 81. Di halaman 81 nanti kalian akan melihat bagaimana kalian membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Perhatikan dengan seksama
Kemudian kalian kembali kepada soal cerita yang sudah kita dengar tadi melalui drama. Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter, Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter, dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Langkah pertama, ubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Lani menggunakan 0,5 meter, Siti menggunakan 1/4 meter bila didesimalkan menjadi 0,25 meter. Kalian bisa mencoba membagi 1 dibagi 4, hasilnya 0,25 meter. Nah, Dayu menggunakan 1,2 meter. Untuk soal itu, perhatikan angka pertama di belakang koma. Setelah itu, urutkan bilangan tersebut. Nah, urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah 1,2, 0,5, 0,25. Sekali lagi Ibu katakan kepada anak-anak Ibu untuk mempelajari buku tema di halaman 81 untuk mempermudah kalian mengerjakan soal-soal berikut. Berikutnya, ayo berlatih. Kamu telah mengetahui cara membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Selesaikan soal-soal berikut. Perhatikan kartu bilangan berikut. Bandingkan bilangan berikut. Gunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini ada soal 0,573 dan 0,753. Kalian dengan mempelajari cara mengurutkan bilangan desimal di halaman 81 dan 82 tadi, maka kita akan bisa menjawab bahwa 0,573 lebih kecil dari 0,753. 0,952 lebih besar dari 0,259. 17,952 lebih besar daripada 16,052. 17,246 lebih kecil dari 17,624. Untuk soal berikutnya, perhatikan bilangan pada tabel berikut. 17,235, 0,343, 7,826, 0,433, 17,325, 7,286, 0,6, 0,32. Urutkan bilangan pada tabel tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, kalian bisa mengurutkan terlebih dahulu mana yang terkecil hingga yang terbesar. Maka kita akan mendapat jawaban dari yang terkecil adalah 0,32, 0,343, 0,433, 0,6, 7,286, 7,826, 17,235, 17,325. Nah, selanjutnya urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil. Kalian bisa mencoba sendiri dengan membuat bilangan pecahan menjadi bilangan desimal terlebih dahulu. Pecahan campuran dibuat pecahan biasa dulu, baru dibuat ke pecahan desimal. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami untuk kalian lebih pandai lagi di hari-hari berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my